depan Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Farida Malia dengan tema kita kali ini yaitu implementasi penyebaran nyamuk berwolbachia di Kota Semarang. Saudara, seperti yang kita ketahui bersama, hingga saat ini masyarakat yang ada di Kota Semarang masih banyak yang belum tahu atau belum paham tentang nyamuk wolbachia ini. Apa dan bagaimana nyamuk ini, serta bahaya atau enggak sih nyamuk ini? Nah, untuk lebih jelasnya, simak tayangan berikut ini. Salah satu upaya untuk menekan angka demam berdarah dengue atau DBD, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerapkan inovasi baru dengan wolbachia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang ditemui di Kota Semarang saat launching implementasi wolbachia pada 30 Mei lalu yang dikemas dengan Wingko Semarang atau Wolbachia in Kota Semarang sempat menjelaskan bahwa bakteri wolbachia bisa menghambat perkembangan virus dengue di tubuh nyamuk Aedes aegypti. Artinya kemampuan nyamuk dengan wolbachia dalam menularkan virus ke manusia akan berkurang. Kita penyakit demam berdarah itu adalah salah satu penyakit penular yang cukup tinggi kejadiannya di Indonesia. Puncaknya bisa 200.000, rata-rata setahun atas 100 sampai 150.000 kasus. Dan kematiannya itu berkisar antara 1.000 sampai 1.500. Ada beberapa kota yang tinggi, ya, seperti Bandung, Jakarta, kemudian Semarang, itu Bontang, itu kota-kota yang tinggi insidennya. Nah, untuk bisa mengurangi kasus demam berdarah, kita ada beberapa strategi. Strategi yang pertama adalah ini, ya, jadi rencananya kita akan menggunakan bioteknologi untuk nyamuk yang berpotensi menularkan demam berdarah. Kita buat agar kasarannya mandul, jadi dia nggak bisa menularkan virus yang bisa menyebabkan demam berdarah. Kita sedang mempelajari ada vaksinasi demam berdarah, sehingga orangnya yang dibikin kebal. Nah, ini kita sudah coba di Jogja. Penelitiannya dilakukan oleh peneliti Indonesia, didukung juga oleh donatur Indonesia dan berhasil. Jadi Jogja itu turun drastis insiden demam berdarah. Nah, berdasarkan pengalaman di Jogja, sekarang kita mau replikasi di 5 kota besar plus 1. Kenapa 5 plus 1? 5 yang dibiayai Kemenkes, 1 yang dibiayai oleh pemerintah Australia. Yang 5 Kemenkes itu ya Semarang, Jakarta Barat, Bontang, Pang, banyak. Sedangkan yang dibiayai oleh pemerintah Australia itu yang di Bali. Teknologi wolbachia merupakan salah satu inovasi yang melengkapi strategi pengendalian yang berkasnya sudah masuk ke strategi nasional. Kementerian Kesehatan juga telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1341 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pilot proyek penanggulangan dengue melalui wolbachia sebagai inovasi penanggulangan DBD yang akan dilaksanakan di 5 kota, yaitu Semarang, Jakarta Barat, Bandung, Kupang, dan Bontang. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Dr. Muhammad Abdul Hakam menjelaskan lebih detail terkait dengan apa dan bagaimana wolbachia ini. Oke, saya kasih cerita pelan-pelan nih supaya masyarakat bisa paham. Jadi, wolbachia itu adalah sebuah bakteri. Bakteri ini dia hanya hidup di serangga, bisa kupu-kupu, lalat, ataupun di nyamuk. Nah, di Indonesia saya cerita ya, di Gajah Mada ini yang mengembangkan teknologi wolbachia ini. Jadi memang yang dikembangkan itu benar-benar serangga, kemudian dia masukkan bakteri wolbachia ini sehingga dikembangbiakkan dalam sebuah ruangan gitu. Kemarin kita sempat ngobrol sama orangnya yang ngasih makan nyamuk ini, Pak. Jadi selama 12 tahun pun dia ini, Pak Mr. W ini sampai detik ini juga sehat walafiat. Dan ketika nyamuknya itu dikelola, disuntik tadi dengan bakteri, kemudian nyamuk yang sudah disuntik kemudian kawin sama yang baik itu yang berwolbachia atau tidak, itu nanti pasti dia akan menetas telur yang wolbachia. Nah, nyamuk-nyamuk yang berwolbachia ini nyamuknya Aedes, tetap Aedes ya, Pak. Nah, bakteri ini itu di dalam tubuhnya nyamuk itu ada di beberapa organ. Yang paling banyak tentunya di organ reproduksi. Nah, karena nyamuk ini diameternya cukup besar,
dia memenuhi mulutnya si nyamuk Aedes ini. Jadi pada saat dia itu gigit, kalau nyamuk Aedesnya itu tidak berwolbachia, maka virus dengue-nya itu pasti begitu dia gigit, dia akan masuk ke tubuh manusia. Tetapi kalau yang dia mengandung Wolbachia, maka ketika dia gigit, virusnya tidak bisa keluar. Karena apa? Ketutupan sama bakteri Wolbachia. Yang terjadi hanya gatal saja. Maka dari sana proses bagaimana kok kemudian demam berdarah itu bisa turun ya, karena virus dengue-nya itu tidak bisa keluar dari nyamuk Aedes aegypti tadi gitu. Nah kemudian gini Mbak, yang dilakukan ini ya, ini kan masyarakat menjadi orang tua asuh, ember dan lain sebagainya, ini nanti dikasih telurnya ditunggu sampai 2 minggu. Setelah itu nanti harapannya setelah 2 minggu itu pada terbang, dia akan ketemu sama lawan jenis, dia kawin. Kalau misalnya yang keluar itu dari nyamuk yang dipelihara itu cewek, misalnya nyamuk Wolbachia yang cewek, dia akan kawin ketemu sama Wolbachia jantan, anaknya pasti akan berwolbachia. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya nih nyamuknya yang Wolbachia cowok atau jantan ketemu sama Aedes aegypti yang perempuan, maka dia tidak menetaskan, telurnya itu tidak menetas. Artinya berarti apa? Dia tidak bakal ada pertumbuhan nyamuk Aedes aegypti kalau seperti itu. Itu. Ya, saudara, seperti yang kita ketahui bersama bahwa tadi telah disampaikan apa dan bagaimana nyamuk berwolbachia ini. Lalu, seberapa efektif Wolbachia ini dapat menekan angka DPD yang ada di Kota Semarang? Simak usai jeda pariwara berikut ini. Ya, saudara, nyamuk berwolbachia ini digadang-gadang bisa menekan angka DPD di Kota Semarang. Seberapa efektif sih? Lalu, Kota Semarang ini kan menjadi pilot project nih. Daerah mana saja yang sudah disebarkan nyamuk wolbachia ini? Demam berdarah dengue masih menjadi masalah utama kesehatan di Kota Semarang. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan 2 hingga 3 kali lipat dibanding tahun 2021. Dan tahun 2023 per 10 November terdapat 389 kasus dengan 16 kematian. Setelah launching implementasi Wolbachia yang digelar pada tanggal 30 Mei lalu di Kecamatan Tembalang dan dihadiri langsung oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, sekaligus dilakukan penyebaran nyamuk Wolbachia di 2 kecamatan, yaitu di Tembalang dan Banyumanik, kasus demam berdarah mulai ada penurunan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang. Ini kan juga di Tembalang sama di Banyumanik dan angkanya juga turun. Ya. Ini rencana akan di seluruh kecamatan atau? Jadi gini Mas, ini kan kita sebar dulu selama 6 bulan, kurang lebih 6 bulan sampai 8 bulan. Nanti kita juga akan bisa mengevaluasi setelah 6 bulan setelah disebar atau 8 bulan setelah disebar. Nanti kita akan baru bisa mengevaluasi apakah penyebaran nyamuk Wolbachia ini benar-benar efektif atau tidak. Jadi kalau sampai detik ini pun ya kita masih mengevaluasi apakah ada efek samping ke masyarakat, ke lingkungan, itu yang masih kita evaluasi. Tapi kalau keberhasilan dari nyamuk Wolbachia ini di dalam menurunkan angka demam berdarah ini belum bisa kita laksanakan. Tapi di Tembalang sama Banyumanik turun nggak ya? Ya memang ini kan masih efek dari suhu panas ya Mas. Ya. Jadi memang kasusnya demam berdarah juga turun signifikan. Bahkan dalam 1 minggu dalam beberapa bulan terakhir ini nggak ada kasus demam berdarah, itu tidak ada. Sementara itu, salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kota Semarang juga menunjukkan adanya penurunan kasus demam berdarah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit Pantiwiloso Dr. Cipto Semarang, Dr. Daniel Budi Wibowo. Tertanggal 27 November 2023, pihaknya hanya merawat 2 pasien dan kondisinya sudah membaik. Daniel juga menjelaskan sebelumnya pada bulan April,
banyak pasien DBD yang dirawat ada sejumlah 60 kasus. Dan pada bulan Oktober mulai turun 21 kasus. Hingga pada bulan November, angka DBD semakin menurun dan pihaknya hanya merawat 2 pasien DBD yang kondisinya sudah membaik. Alhamdulillah, puji Tuhan bahwa kasus DBD dalam bulan-bulan ini sudah mulai menurun. Puncaknya sebenarnya sudah terjadi pada waktu bulan April yang lalu, kemudian setiap bulan menurun. Dan bulan Februari ini kami hanya merawat 5 kasus. Sebelumnya pada bulan Oktober ada 21 kasus yang dirawat. Pada saat puncaknya bulan April yang lalu lebih dari 60 kasus yang dirawat. Memang DBD ini selalu terjadi pada waktu pergantian musim, di mana terjadi perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus dengue yang menyebabkan demam berdarah. Terkait dengan upaya pencegahan demam berdarah dengue dengan menggunakan nyamuk Wolbachia, Daniel berharap Wolbachia nantinya bisa efektif dan aman dalam menekan angka DBD. Ada pro kontra mengenai nyamuk Wolbachia. Memang itu adalah nyamuk tetap menggigit manusia. Tetapi kalau kita melihat dalam konteks pemberantasan demam berdarah dengue, di Yogyakarta sebenarnya Wolbachia kan sudah disebar sejak 10 tahun yang lalu. Dan sejak 10 tahun yang lalu ternyata berhasil menurunkan 77% kasus demam berdarah di Yogyakarta. Dan angka yang dirawat menurun sebanyak 86%. Saya kira angka-angka ini cukup fantastis untuk suatu pemberantasan penyakit. Menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait dengan penyebaran nyamuk Wolbachia, berimbas semakin banyak nyamuk yang berkembang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang menjelaskan peningkatan jumlah nyamuk Aedes aegypti di area pelepasan hanya terjadi pada saat periode pelepasan saja. Tidak ada perbedaan jumlah nyamuk Aedes aegypti sebelum dan setelah nyamuk Wolbachia dilepaskan. Memang logikanya karena kita ini kan melepas nyamuk Aedes aegypti yang berwolbachia, pasti jumlahnya pasti akan bertambah, Pak. Cuman yang kita sasar adalah nyamuk yang nyamuk lokal yang belum wolbachia ini, yang harapannya dia akan kawin dengan yang kita lepas tadi. Harapannya semuanya nyamuk yang ada di lingkungan masing-masing kecamatan yang terutama kasusnya tinggi itu bisa menekan kasus demam berdarah. Nah, bagaimana kemudian, apakah kemudian ini sangat berbahaya? Jadi selama 12 tahun yang sudah dilaksanakan di Bantul dan di Sleman, alhamdulillah juga efeknya ke manusia, kemudian lingkungan, kemudian ke nyamuknya sendiri itu hampir bisa diabaikan. Artinya ya memang tidak ada yang berefek sampai ke sana. Yang ditakutkan kan ke manusia, apakah bikin Japanese encephalitis, radang pada selaput otak dan lain sebagainya, atau mungkin ada mutasi genetik pada si nyamuknya. Ini tidak ada mendelete, mengganti dari genetik dari nyamuknya. Jadi tidak ada istilah mutasi genetik, tidak ada sama sekali. Karena ini semuanya adalah produk normal atau alami dari nyamuk Aedes aegypti. Sementara itu menanggapi pertanyaan dari masyarakat jika memang Wolbachia efektif menekan demam berdarah, apakah tidak perlu lagi melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang. Hal ini ditanggapi Abdul Hakam bahwasanya hal tersebut tetap dilakukan termasuk pemantauan jentik nyamuk. Ya, saudara, banyak sekali beredar di media sosial bahwa yang menyatakan bahwa nyamuk Wolbachia ini adalah modifikasi genetik. Waduh, benar atau tidak? Usai jeda pariwara berikut ini kami akan kupas selengkapnya. Ya, saudara, nyamuk Wolbachia ini kadang-kadang bisa menekan angka DBD yang ada di Kota Semarang. Lalu seberapa efektif menekan angka DBD ini, dan nyamuk Wolbachia ini sudah disebar kemana saja di Kota Semarang? Saya
Ditemui saat menjadi narasumber dalam sebuah talkshow, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Muhammad Abdul Hakam menjawab pertanyaan terkait aman atau tidaknya nyamuk berwolbachia ini. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa nyamuk ini bukan dari hasil modifikasi genetik. Yang dimaksud dengan teknologi modifikasi genetik adalah usaha untuk memodifikasi gen dengan cara mengedit, menghilangkan, menambah, atau memodifikasi sebagian dari gen untuk dapat diturunkan ke generasi-generasi berikutnya. Sehingga sifat gen tertentu yang diharapkan atau diinginkan dapat terus diturunkan. Apakah kemudian ini sangat berbahaya? Jadi selama 12 tahun yang sudah dilaksanakan di Bantul dan di Sleman, alhamdulillah juga efeknya ke manusia, kemudian lingkungan, kemudian ke nyamuknya sendiri itu hampir bisa diabaikan. Artinya ya memang tidak ada yang berefek sampai ke sana. Yang ditakutkan kan ke manusia, apakah bikin Japanese encephalitis, radang pada selaput otak dan lain sebagainya, atau mungkin ada mutasi genetik pada si nyamuknya. Ini tidak ada mendelete, mengganti dari genetik dari nyamuknya. Jadi tidak ada istilah mutasi genetik, tidak ada sama sekali, karena ini semuanya adalah produk normal atau alami dari nyamuk Aedes aegypti. Oke, jadi modifikasi. Sementara itu, menanggapi pertanyaan yang banyak berseliweran di media sosial terkait apakah program Wolbachia ini berkaitan dengan Bill Gates, Hakam menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan di Indonesia tidak menggunakan dana dari Bill Gates. Di Indonesia didanai oleh Yayasan Tahia. Yayasan ini merupakan filantropi anak bangsa yang membawa misi kemanusiaan. Nyamuk yang disebarkan pun nyamuk biasa, bukan nyamuk Bill Gates atau nyamuk bionik atau mesin. Karena yang di Indonesia ini, terutama yang untuk mulai dari Bantul dan Sleman, bahkan yang di lima kota di Kota Semarang, di 5 kota di Indonesia termasuk Kota Semarang ini adalah baik itu dari APBN ataupun CSR dari Yayasan Tahia. Yayasan Tahia itu dari anak bangsa, Mbak, yang dulu itu memang salah satu di antaranya dari anak-anaknya beliau itu atau Prof. Tahia sendiri yang terpapar di demam berdarah. Gitu. Makanya kemudian karena duitnya ini sangat luar biasa, unlimited, ini didonasikan untuk kegiatan penurunan angka demam berdarah melalui strategi Wolbachia ini, Aedes aegypti, yang di dalamnya ada bakteri Wolbachia. Dan untuk lebih jelasnya, kami akan mengajak Anda melihat lebih dekat pemanfaatan teknologi nyamuk Aedes aegypti berwolbachia untuk menekan kasus infeksi dengue yang terus dikembangkan di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit di Salatiga, Jawa Tengah. Nyamuk Aedes aegypti berwolbachia dinyatakan aman untuk manusia. Hal ini karena bakteri Wolbachia tidak bisa berkembang di luar inangnya. Di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit di Salatiga ini setiap minggu bisa memproduksi 2 juta telur nyamuk per minggu. Sehingga dalam 1 bulan total ada 8 juta nyamuk. Sementara itu, Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit di Salatiga, Ahmad Saiku, menjelaskan lebih detail terkait dengan teknologi nyamuk yang dikembangkan ini. Sebenarnya bakteri Wolbachia itu adalah bakteri hidup secara alami yang ada di alam. Artinya ketika nyamuk Aedes aegypti diberikan bakteri berwolbachia, itu bisa menghambat perkembangan virus dengue sehingga nyamuk Aedes aegypti menularkan kepada manusia. Secara aman untuk manusia ke manusianya itu Pak? Iya, karena yang kita khawatirkan itu sebenarnya bukan nyamuknya ya, tapi virusnya. Nah, bakteri Wolbachia itu sebenarnya tidak bisa hidup di luar inangnya. Tapi secara halus begitu, dia tidak bisa menularkan ke manusia, bahkan ke serangga lain tidak bisa. Karena dia hanya hidup di nyamuk Aedes aegypti tersebut. Kalau saat ini sudah disebar di mana?
Ya, Kementerian Kesehatan melakukan pilot project pengendalian demam berdarah ini dengan metode dengan teknologi bakteri Borreliobasia ini ada di 5 kota, yaitu di Jakarta Barat, kemudian Bandung, Semarang, Kupang dan Bontang. Sudah kita lakukan di sana dan sudah kita rilis dan sudah dalam tahap evaluasi. Itu hasil tahap evaluasi belum ada ya Pak ya? Masih dalam penelitian atau seperti apa hasilnya? Kalau dari hasil penelitian cukup bagus ya. Artinya penerapan teknologi Aedes aegypti Borreliobasia ini memang bisa menurunkan kasus demam berdarah. Yang dilakukan di Yogyakarta itu sudah bisa mencapai penurunannya bisa 77% dari sampel tersebut untuk kasus DBD seperti itu. Akan dilakukan maksimal kapan ini Pak? Ya, sebenarnya kalau ini bisa berhasil, ini nanti akan dilakukan direplikasi ke daerah lain. Tentu saja ada dukungan dari pemerintah setempat, kemudian masyarakat juga diberikan pemahaman yang masif, terstruktur, sistematis sehingga bisa menerima teknologi ini. Jadi teknologi ini adalah sesuatu yang baru ya, inovasi yang dilakukan untuk menurunkan kasus secara signifikan. Itu yang diharapkan demikian. Artinya teknologi atau metode yang lain ini masih kita terapkan ya, seperti pemberantasan sarang nyamuk, kemudian dengan 3M ya, 3M ya, menutup, menguras, mengukur. Sementara itu, tim komunikasi dari Kementerian Kesehatan menjelaskan inovasi Wolbachia harus didukung karena dari sejumlah penelitian terbukti efektivitas dan keamanan nyamuk berwolbachia ini. Terlebih, inovasi ini juga didukung oleh WHO. Ini adalah inovasi yang kita butuh sama-sama dukung. Kenapa? Karena ini adalah inovasi yang direkomendasikan juga oleh WHO, berhasil di belasan atau puluhan negara di dunia, termasuk Myanmar dan Laos, gitu kan? Juga di Yogyakarta 10 tahun berhasil, karena tadi data driven policy. Kalau data driven policy udah ada di jurnal internasional, angka keluar, no debat dong harusnya, ya kan? Itu yang review orang luar negeri loh, bukan kita sendiri. Udah gitu peneliti dari Kemenristek-Dikti juga udah lihat efek jangka panjang dari penelitian ini di luar peneliti utama UGM ya. Itu efek jangka panjang ke lingkungan itu sangat kecil, bahkan bisa diabaikan. Jadi kalau saya boleh kasih, kalau kita melihat penyakit itu ada trias epidemiologi ya, penyebab penyakit, host, agent, environment. Dari ketiganya, Wolbachia ini aman. Host manusia, Wolbachia tidak bisa hidup dalam sel tubuh manusia. Ya, jadi manusia bukan kelinci percobaan. Ini adalah perluasan program. Best practice, kisah baik dari Yogyakarta kita lihat lagi kita berlakukan ke 5 kota yang kasus DBD-nya masih tinggi, kematiannya masih tinggi, gitu kan? Kalau seandainya berhasil nurunin, akan diperluas ke 38 provinsi lain, gitu kan? Jadi dari segi host agent nyamuknya yang bawa si virus itu juga aman karena tidak dilakukan rekayasa genetik tadi, karena kan Wolbachia itu bakteri alami yang ada di 60% serangga, kayak gitu. Cuma intinya kalau saya mengutip kata-kata yang Mbak Nis, kita kan intervensinya pada nyamuk si pembawa virus DBD kan, kayak gitu, Aedes aegypti ini. Dia itu seperti divaksinasi, intervensinya pada nyamuk. Dari nyamuk jahat jadi nyamuk baik. Pengembangan inovasi teknologi nyamuk Aedes aegypti berwolbachia ini tidak serta-merta menghilangkan metode pencegahan dan pengendalian demam berdarah yang telah ada di Indonesia. Masyarakat tetap diminta untuk melakukan gerakan 3M+ seperti menguras, menutup, dan mendaur ulang, serta tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Ya saudara, demikian tadi informasi mengenai implementasi penyebaran nyamuk Wolbachia di Kota Semarang. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Farida Amalia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya.